Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing jenis dan golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Saya ngambil jenis pelanggaran ini dari situs resminya PLN ya, yaitu di wpln.co.id tentang informasi P2TL. Nah, di sini untuk jenis dan golongan pelanggaran pemakaian tenaga listrik ini terdapat 4 golongan pelanggaran, yang dimana yang satu adalah golongan 1, yaitu yang merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya. Selanjutnya, untuk golongan yang nomor 2, yaitu merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Dan yang nomor 3 merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi. Dan yang nomor 4, yaitu golongan nomor 4, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Jadi ada macam-macam golongan ya. Untuk selanjutnya, P2TL. P2TL itu apa? Singkatan dari penertiban pemakaian tenaga listrik, atau bisa disingkat dengan P2TL, yang dimana adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, atau tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN terhadap instalasi PLN atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PLN. Jadi tugas dari P2TL ini untuk menertibkan instalasi rumah yang melakukan pelanggaran atau memeriksa juga atau merencanakan juga. Jadi itu fungsi dari P2TL. Nah, jadi di sini lihat teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi sekarang saya akan menjelaskan beberapa golongan untuk pelanggaran di instalasi rumah. Jadi saya akan bahas dulu untuk pelanggaran golongan 1. Nanti setelah ini saya akan bahas golongan 2 dan seterusnya. Karena untuk golongan 1 aja ini lumayan banyak gitu. Maka nanti saya akan bagi beberapa part. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu pelanggaran golongan 1 atau P1, yang dimana P1 ini merupakan pelanggaran mempengaruhi batas daya. Batas daya itu maksudnya apa? Lihat, di samping saya ada contoh kWh meter. kWh meter ini dibagi dua ya, lihat. Nah, jadi untuk area batas daya ini yaitu area di MCB, hanya segini aja. Ini area pembatas daya. Dan nanti akan saya bahas juga area yang pengukur kWh-nya, yang ini. Ini alat pengukurnya. Nah, sekarang saya akan fokuskan di alat pembatas daya, yang dimana ini jenis dari pelanggaran golongan 1 hanya di area alat pembatas daya, yaitu area MCB aja yang di sini. Dan ini adalah kWh yang pasca bayar. Yang prabayar juga sama kalau untuk batas daya. Nah, jadi untuk pelanggaran golongan 1 itu apa aja? Lihat teman-teman. Ada, lihat, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 5 buah pelanggaran yang ada pada golongan 1. Sebenarnya ini banyak ya untuk kata-katanya gitu. Tetapi saya singkat aja karena jika dijelaskan secara rinci banget akan panjang gitu. Tapi saya persingkat aja, tapi tujuannya sama, adalah pelanggaran-pelanggaran yang ada di instalasi rumah. Jadi yang pertama itu segel rusak, hilang, atau mengganti. Ini adalah termasuk pelanggaran golongan 1. Maksudnya jadi segel rusak ini apa? Lihat, saya akan klik dulu ya. Nah, teman-teman, maksud dari segel rusak ini apa? Ini adalah segel MCB yang rusak. Ini adalah jalur pembatas daya seperti yang sudah tadi saya bahas. Ini adalah pembatas daya yang area MCB. Segelnya yang mana? Yang ini nih. Yang ada di kanan dan kiri saya yang sudah saya kasih tanda panah. Ini adalah segelnya. Ini jika mengganti atau merubah atau rusak, jika ketahuan P2TL, maka akan kena denda. Teman-teman akan didenda sesuai aturan PLN. Makanya sering-sering cek untuk segelnya ya teman-teman. Silahkan cek di rumah masing-masing apakah masih bagus atau sudah rusak. Jika sudah rusak, kita langsung aja telepon PLN supaya tidak ada denda. Kalau pas pemeriksaan ini rusak atau hilang atau diganti sama teman-teman dengan yang kualitas jelek atau dengan hasil curian, teman-teman bisa didenda lumayan besar, tidak mau ampun gitu ya.
pasti didenda. Nah, jadi itu ya untuk segel yang rusak. Oke, untuk selanjutnya nomor 2, MCB rusak, hilang atau mengganti. Nah, nomor 2 ini khusus untuk MCB-nya. Lihat, kita klik dulu. Nah, lihat teman-teman. Jadi ini adalah MCB ya, MCB KWH meter yang KWH meter pasca bayar maupun prabayar. Nah, yang ini udah saya tunjukin dengan panah. MCB ini jangan sampai teman-teman ganti. Jangan sampai teman-teman bongkar dan dirusak. Jangan. Ini milik PLN, tidak boleh diganggu gugat. Jika teman-teman iseng aja pengen ngeganti gitu dengan yang lebih bagus karena sudah rusak, itu jelas tidak boleh, bakal didenda. Dendanya berapa? Ya sesuai aturan PLN. Nanti saya bahas ya untuk dendanya. Jadi teman-teman diharuskan untuk selalu mengecek MCB ini. Jika sering ngejeklek atau sering trip, walaupun tidak ada pemakaian, silahkan teman-teman langsung hubungi PLN aja, gratis kok, tidak akan bayar. Jangan sampai nunggu-nunggu diganti sendiri, tidak boleh. Oke? Nah, jadi itu ya. Istilahnya mah kita ganti dengan MCB KW gitu. Tidak boleh intinya mah. Oke, kita back lagi. Untuk yang nomor 3, mengubah setting alat pembatas atau MCB. Nah, ini yang paling sering dilakukan nih. Lihat, kita klik dulu. Lihat teman-teman. Contohnya kayak gini, kita memasang daya 900 PA yang harusnya itu kita menggunakan 4 ampere. Akan tetapi kita diganti dengan yang 6 ampere. Itu jelas-jelas pelanggaran. Sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ini sering dilakukan atau sering dilanggar oleh teman-teman yang tidak tahu apa-apa. Makanya di sini saya kasih tahu. Jadi yang 900 PA ini harusnya yang 4 ampere gitu, tidak boleh yang 6 ampere maupun yang daya-daya yang lebih tinggi lagi tidak boleh mengganti dengan yang lebih tinggi dari sesuai setting PLN, maka akan dilakukan denda yang tidak sedikit. Itu jelas tidak sedikit. Oke, untuk selanjutnya kita back lagi. Membalik pasa dengan netral. Maksudnya apa? Ya, kita klik dulu. Ini nih. Ini ada satu buah KWH meter yang dimana untuk jalur pasa itu harus masuk ke MCB. Kayak gini. Jadi dari netral itu harus keluaran netral lagi dan dari pasa ini harus masuk ke MCB. Dan tiba-tiba kita rubah nih. Yang pasa ini dimasukkan ke netral, yang harusnya ke pasa, yang ke MCB malah diganti ke netral. Itu jelas-jelas melanggar aturan PLN. Nanti jika ketahuan akan didenda. Dan jika teman-teman di rumahnya ada yang kebalik kayak gini, langsung dilaporkan aja ke PLN. Jangan sampai nunggu pemeriksaan P2TL. Kalau langsung lapor mah aman-aman aja. Langsung dirubah biasanya sama orang-orang PLN-nya, oke? Untuk selanjutnya, menjamper alat pembatas MCB. Nah, ini nih yang paling sering dilakukan sama yang sering langgar gitu maksudnya. Kita klik dulu, lihat. Nah, teman-teman lihat. Maksudnya menjamper itu apa? Kayak gini, lihat menjampernya. Nah, yang harusnya masuk dari PLN sini yang pasa, yang hitam masuk ke MCB, bukannya melewati MCB, malah dijamper masuk ke sini dan langsung ke instalasi rumah ke sini. Gak boleh kayak gini tuh. Ini selain bahaya bisa menimbulkan kebakaran. Sama orang PLN untuk MCB-nya sudah dibatasin sekitar sesuai setting yang daya rumah. Ini malah dijamper. Bahaya ini teman-teman, jangan sampai kayak gini ya. Banyak kok ini kayak gini, melakukan kayak gini demi agar supaya tidak sering jeklek katanya. Padahal bahaya ini kayak gini. Jika kita melebihi beban yang ada di rumah ya, ini nanti akan panas ke atas, maju ke tiang listriknya dan akan kebakar gitu. Nah, bahaya sekali ya menjamper kayak gini. Jadi saya sarankan teman-teman jangan sampai melakukan penjamperan MCB kayak gini. Sangat-sangat bahaya. Oke, kita back lagi. Nah, jadi segitu ya untuk jenis pelanggaran yang golongan 1. Setelah ini saya akan bahas untuk golongan 2, yaitu P2. Jadi saya sarankan teman-teman jangan melakukan pelanggaran golongan yang nomor 1 ini. Untuk yang khususnya di area MCB ini, yaitu yang pembatas ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk video selanjutnya ditunggu setelah ada, nanti saya share di deskripsi untuk pelanggaran golongan nomor 2. Jika teman-teman ada yang belum paham tentang golongan 1, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.